Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial atau financial freedom. Nah, saat ini jenis investasi juga sangat beragam, mulai dari saham, obligasi, hingga reksadana. Lantas, apa yang dimaksud dengan reksadana? Berikut informasinya untuk Anda. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda menjalani hidup setelah pensiun? Yakinkah uang pensiun Anda cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jika Anda masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, waktunya mulai mencoba investasi reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari investor yang memiliki sedikit waktu, juga pengetahuan investasi yang kurang. Sehingga reksadana sangat cocok untuk investor pemula. Dana yang dikumpulkan dari investor akan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi ke beberapa instrumen investasi lainnya seperti saham, deposito, dan obligasi. Sebelum memulai investasi reksadana, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kenali dulu profil resiko Anda, yaitu kemampuan juga kerelaan seorang investor dengan kemungkinan dari kehilangan sebagian maupun seluruh pokok investasi agar mendapat potensi imbal hasil yang lebih besar. Tentunya masih dengan konsep untung tinggi, risiko tinggi. Tentukan mau menjadi investor agresif yang berani ambil risiko atau investor konservatif yang suka main aman-aman saja. Tentukan jangka waktu investasi Anda, pilihlah jangka pendek atau jangka panjang. Lantas, apalagi ya yang harus diperhatikan saat berinvestasi reksadana? Dan apakah keuntungan juga kelebihan dari investasi reksadana? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Precision Closing Market. Ya pasti sudah banyak yang paham ya reksadana itu apa, namun banyak juga yang ternyata masih cukup awam nih mengenai reksadana. Nah, reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari investor yang memiliki sedikit waktu dan cocok untuk investor yang pengetahuan investasinya masih kurang atau awam. Karena akan ada manajer investasi yang mengelola portofolio investasi yang Anda miliki. Beda nih dengan investasi saham yang mana Anda harus terjun langsung untuk mengelola portofolio yang dimiliki. Nah, reksadana sering disebut juga investasi yang cocok bagi pemula. Namun terdapat fee yang harus dibayarkan ke manajer investasi, mulai dari 0,4% sampai dengan 3,5%. Reksadana pemirsa terbagi atas beberapa jenis. Ada yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Kemudian reksadana pasar uang ini merupakan jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sementara itu bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit atau deposito berjangka dan certificate of deposit atau sertifikat deposito. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya. Berikutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Kemudian pemirsa, reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Kemudian dari segi risiko reksadana campuran ini bersifat moderat ya, sedang-sedang saja gitu dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap. Dan yang terakhir adalah reksadana saham. Ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas atau saham. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Artinya high risk, high return. Nah, lantas apa saja ya keuntungan dan risiko berinvestasi reksadana? Berikut ini adalah informasinya. Kami tampilkan dalam bentuk grafis pemirsa ya. Keuntungan yang pertama, nilai investasi awal yang terjangkau. Investasi reksadana ini bisa dimulai dari dana yang cukup kecil bagi kantong mayoritas masyarakat, minimal 100.000 saja. Daripada beli kopi, pemirsa ya, beli reksadana saja. Harganya sangat murah, 100.000 saja sudah bisa berinvestasi di reksadana. Yang kedua, diversifikasi. Kalau Anda investasi di reksadana, otomatis dana akan terdiversifikasi
karena manajer investasi akan membeli aset yang berbeda-beda. Masalahnya untuk saham, manajer investasi maksimal memegang satu saham kurang dari 10% dari total dana kelolaan. Kemudian mudah dan praktis. Reksadana itu intinya titip dana ke manajer investasi agar manajer investasinya lah yang akan pusing nih bagaimana mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus. Itu dia untuk keuntungan, beberapa keuntungan dari berinvestasi di bidang reksadana. Resikonya apa? Namanya investasi, ada keuntungan dan juga ada resiko. Yang pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan atau risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini. Namun, dapat diminimalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Ada fee yang harus dibayarkan untuk manajer investasi. Nah, kita lihat ya, keuntungan dan kelebihan dari reksadana sudah ditampilkan juga. Kemudian pemirsa, tadi saya sempat menyebut ya soal prospektus. Nah, prospektus reksadana adalah penjelasan lengkap soal produk reksadana yang ditawarkan ke masyarakat. Nah, di dalamnya termasuk strategi investasi. Pada efek apa saja dana nasabah akan digulirkan dan juga banyak lagi. Anda wajib nih untuk membaca prospektus sebelum membeli reksadana atau produk reksadana. Kemudian biar makin cuan berinvestasi dengan reksadana, ada beberapa istilah yang harus dipahami oleh investor loh. Salah satunya adalah NAB, nilai aktiva bersih. Apa sih nilai aktiva bersih ini? NAB adalah menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. NAB adalah salah satu komponen dalam reksadana yang wajib Anda pertimbangkan saat memiliki ataupun memilih investasi. Pasalnya NAB reksadana menjadi cermin kekayaan reksadana per harinya. Jadi total kekayaan bersih atau biasa juga disebut total aktiva bersih ini diartikan sebagai nilai pasar pada setiap jenis aset investasi reksadana tersebut. Nah, selain nilai aktiva bersih, terdapat beberapa istilah lainnya, yaitu dollar cost averaging dan juga pemirsa ada lump sum. Dollar cost averaging adalah sebuah strategi untuk mengelola risiko harga saat Anda berinvestasi, baik di saham maupun di reksadana. Ketimbang berinvestasi satu kali, dollar cost averaging justru mengharuskan kamu untuk berinvestasi secara rutin. Nah, selanjutnya adalah istilah lump sum. Lump sum adalah metode pembayaran dengan jumlah yang sering kali besar dan dibayarkan dalam satu pembayaran tunggal. Selain itu, pembayaran lump sum juga digunakan untuk menggambarkan pembayaran massal dengan tujuan tertentu. Nah, lantas dalam berinvestasi reksadana lebih tepat menggunakan lump sum atau DCA ya pemirsa. Kita lihat informasinya berikut ini. Ya, dalam strategi dollar cost averaging dengan rata-rata biaya, Anda membagi jumlah uang yang ingin diinvestasikan dan membeli sejumlah aset kecil dari waktu ke waktu secara berkala. Misalnya nih, Anda berencana untuk menginvestasikan nilai uang Anda sebesar, contohnya ya, Rp1.200.000 di reksadana tahun ini. Anda memilih menginvestasikan Rp100.000 setiap bulannya nih. Itulah dollar cost averaging. Nah, dalam investasi reksadana strategi lump sum terjadi saat Anda melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk berinvestasi pada lebih dari satu produk reksadana. Lump sum pemirsa yakni menyetor dana besar di awal investasi dan membiarkan uang investasi tersebut bergerak naik dan turun mengikuti perkembangan pasar. Beda dengan penerapan dollar cost averaging, strategi lump sum nggak mewajibkan investor untuk melakukan investasi tambahan atau investasi rutin, melainkan menunggu hingga investor memutuskan untuk menjual atau mencairkannya. Strategi lump sum dinilai efektif digunakan untuk berinvestasi asalkan hal tersebut dilakukan di waktu yang tepat. Anda bisa menerapkan strategi investasi lump sum saat harga nilai aktiva bersih atau NAB sedang turun di posisi terendah. Dengan begitu, hal tersebut bisa memungkinkan Anda untuk mendapatkan lebih banyak unit investasi di harga yang lebih murah atau lagi diskon. Investasi lump sum yang notabene-nya dilakukan dalam jumlah besar di reksadana juga bisa menghasilkan cuan yang besar. Misalnya saat pasar menunjukkan masa pertumbuhan,
maka nilai investasi juga meningkat cukup besar. Selain itu, strategi lamsam memang sebaiknya digunakan pemirsa untuk investasi yang pergerakan trennya naik dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di sisi lain, strategi investasi lamsam ternyata juga punya risiko nih pemirsa. Antara lain, yang pertama, butuh dana investasi yang besar sehingga nggak cocok nih untuk investor yang punya dana pas-pasan atau terbatas. Kalau dilakukan di waktu yang kurang tepat, misalnya saat harga reksadana lagi turun, investor bisa boncos alias rugi besar. Sedangkan dollar cost averaging paling efektif untuk strategi penghematan jangka panjang. Ketika pasar bergerak naik dan turun, dollar cost averaging mengurangi risiko Anda dari waktu ke waktu untuk mencoba memilih waktu terbaik untuk berinvestasi. Manfaat lainnya adalah meminimalisir pengambilan keputusan investasi secara emosional. Nah, lantas ada istilah apa lagi ya yang harus Anda ketahui ketika berinvestasi khususnya di instrumen investasi reksadana? Kita simak informasinya berikut ini. Saat Anda baru memulai untuk membeli produk reksadana, Anda pasti akan menemukan berbagai macam pilihan produk dari berbagai macam manajer investasi. Selain itu, saat memilih, Anda juga akan menemukan keterangan berupa expense ratio yang nilai atau persentasenya berbeda-beda. Expense ratio atau beban operasi adalah sebuah perbandingan antara beban operasional pengelolaan dana investasi reksadana dalam 1 tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam 1 tahun. Dengan kata lain, expense ratio yakni total biaya yang digunakan manajer investasi atau MI dalam mengelola produk reksadana yang notabene bisa dikumpulkan dalam besaran 1 angka. Expense ratio itu penting untuk jadi bahan pertimbangan Anda dalam memilih produk reksadana. Karena expense ratio jadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan MI untuk mengelola reksadana. Kalau expense rasionya lebih kecil, hal itu mencerminkan keahlian MI dalam mengelola reksadana kamu dengan lebih efisien. Karena expense ratio ini berfungsi untuk mengukur besaran beban operasional yang dibebankan pada nilai aktiva bersih atau NAB. Kalau pengelolaannya baik, biaya terkait penasihat investasi, distribusi hingga administrasinya juga bisa terkelola dengan baik. Berbagai sumber IDX Channel. Jadi udah paham pemirsa ya, mungkin Anda lebih cocok ke DCA atau lamsam nih. Nah, selain itu harus memilih manajer investasi yang tepat. Jadi sebelum berinvestasi reksadana ada baiknya Anda mengenal istilah-istilah yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Selain itu penting untuk memilih manajer investasi yang baik. Cek daftar manajer investasi yang telah memiliki izin usaha di www.reksadana.ojk.go.id. Lihat pengalaman manajer investasi pemirsa yang akan dipilih melalui prospektus dan fun fact dari manajer investasi tersebut dan pelajari kinerja reksadana kelolaan manajer investasi yang akan dipilih terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah melalui fun fact sheet reksadana. Nah, besarnya jumlah dana kelolaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan nih dalam memilih manajer investasi. Semakin besar dana yang dikelola, semakin banyak masyarakat yang ternyata percaya pada manajer investasi tersebut. Ketahui biaya yang dibutuhkan terlebih dahulu melalui prospektus dan juga fun fact sheet reksadana. Kemudian, manajer investasi tidak boleh menjanjikan imbal hasil tertentu dalam reksadana. Itu dia pemirsa ya, informasi yang kurang lebih ya bisa menambah referensi Anda mengenai berinvestasi di bidang reksadana kalau ternyata Anda masih punya semacam kekhawatiran untuk berinvestasi langsung di bidang saham. Nah, reksadana bisa jadi pilihan Anda pemirsa. Kami